Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Sesungguhnya Allah telah memberikan anugerah kepada kita nikmat yang sangat banyak. Bahkan kita tidak dapat menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhirat nantinya, yang namanya manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa pemberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat, yang pertama, orang yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat kepada kita? Yang memberikan nikmat kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berkuasa menambahkan dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri kita. Kalau Allah menambahkan nikmatnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Begitupun sebaliknya. Jika Allah berkehendak untuk mencabutnya, maka tak seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fa'auqa kulli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berkehendak ini dan itu. Namun keputusannya terletak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita telah memiliki 1001 macam rencana, namun semua itu tak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita terbagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat ingat, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada. Dan yang kedua, nikmat imkat, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yaitu nikmat iman dan kesehatan. Kalaulah manusia ingin menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah walaupun menggunakan alat canggih, tak seorang pun yang dapat menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Ranting-ranting sebagai pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya. Tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya takkan sanggup kamu menghitungnya. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerimanya, nikmat yang diberikan Allah. Lalu dia tidak ingat akan orang yang memberikan nikmat. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmat kepadanya. Sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini
akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Yang keempat, adanya ucapan syukur atas nikmatnya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seperti ayat di atas, adalah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu tanda-tanda orang mensyukuri nikmat yaitu lahirnya ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan ataupun minum, pasti kita awali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Itu adalah salah satu contoh sikap orang mensyukuri nikmat Allah. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang paling baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seorang yang beriman, ia ringan lidah, namun sangatlah berat pada timbangan. Artinya mudah diucapkan dan banyak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu mau berterima kasih kepada sesama manusia ketika seorang memberinya sesuatu yang bermanfaat baginya. Nah, sepanjang uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan itulah manusia akan memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdasarkan surat Ibrahim ayat 7, manusia akan diazab apabila ia meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, apabila kita bersyukur, maka nikmat yang diperoleh kepada kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.